Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai perkalian pecahan. Nah, di sini ada pecahan A per B. Nah, di mana A ini yang atas disebut sebagai pembilang, ya. Yang atas ini disebut sebagai pembilang, sedangkan yang bawahnya setelah tanda per itu disebut sebagai penyebut. Nah, ini yang disebut sebagai pecahan ya. Nah, bagaimana jika pecahan ini dikalikan dengan pecahan lain? Kita ambil contoh pecahannya yaitu C per D. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita cukup mengkalikan yang menjadi pembilang dengan pembilang, lalu ditulis A dikali dengan C per penyebut dikali dengan penyebut, yaitu B dikali dengan D. Nah, ini rumusnya ya. Selanjutnya sebagai contoh nomor pertama, ini ada bilangan 2 per 7 dikali 4 per 5. Nah, gimana caranya? Sesuai rumus kita kali pembilang dengan pembilang. Tulis lagi 2 dikali 4 dibagi dengan penyebut dikali penyebut, yaitu 7 dikali dengan 5. Seperti ini, langsung dikali deh. 2 dikali 4, 8 dibagi dengan 7 dikali 5, 35. Nah, jadi hasilnya yaitu 8 per 35. Oke, nomor 2, kita kalikan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, kita kalikan caranya seperti ini ya. Tulis lagi 2 per 5 dikalikan dengan 5 per 1. Karena suatu bilangan bulat itu penyebutnya adalah 1 ya. Nah, seperti biasa kita kalikan langsung. 2 dikalikan dengan 5, hasilnya yaitu 10. Dibagi 5 dikali 1, hasilnya 5. Nah, karena 10 bisa dibagi 5, maka 10 bagi 5, 2. Jadi hasilnya adalah 2. Selanjutnya nomor 3, 3 per 5 dikali 1, 1 per 2. Nah, gimana caranya? 1 per 2 ini kita buat dulu pecahan biasa ya. 3 per 5 kita tulis lagi. Selanjutnya pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, lalu hasilnya ditambah dengan 1. 2 kali 1, 2, lalu ditambah 1 sama dengan 3. Nah, pembilang barunya 3, lalu penyebutnya kita tulis lagi 2. Langsung dikali biasa, 3 dikali 3 sama dengan 9, per 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, lalu berarti hasilnya yaitu 9 per 10. Lanjut nomor 4, 1 per 2 dikali 0,8. Nah, 0,8 ini bilangan desimal ya. 1 per 2 kita tulis lagi. Bilangan desimalnya kita ubah ke pecahan. Karena ada satu angka di belakang koma. Nah, maka kita tulis per 10. Angka 8-nya kita jadikan sebagai pembilang. Jumlahkan, kalikan maksudnya. Nah, 8 dikali 1, 8 dibagi dengan 2 dikali 10, 20. Nah, bagaimana caranya agar kita ubah lagi ke dalam desimal? Karena pernya itu harus 10, kita buat pembagian saja agar menjadi 10, agar nanti bisa dibuat pecahan desimal ya. Yang bawahnya kita akan coba bagi dengan angka 2, dan berarti yang atas juga harus dibagi dengan 2. Nah, maka akan menghasilkan 8 dibagi 2, 4 per 20 dibagi 2, 10. Karena ada satu angka di belakang koma, kita tulis 4 dan 0, jadi hasilnya 0,4. Baik, nomor 5. Nomor 5 kita kasih angka 12% dikali dengan 5 per 2. 12% kita ubah ke dalam bentuk pecahan setara dengan per 100, karena persen itu adalah 100 ya. Nah, langsung kita tulis 12 per 100 dikali 5 per 2 sama dengan
12 dikalikan dengan 5 yaitu 60, dibagi dengan 100 dikali 2, 200. Nah, bagaimana caranya kita ubah ini ke dalam persen lagi? Nah, caranya yaitu persen itu harus per 100. 200 dibagi berapa yang hasilnya 100 ya? Ya, kita pakai angka 2. 200 bagi 2, lalu pembilangnya juga dibagi 2. Lalu kita dapat hasil 30 per 200 bagi 2, 100. Nah, jadi hasilnya yaitu 30 per 100 setara dengan 30%. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Seli Seldiana. Sebelumnya kita sudah mempelajari perkalian pecahan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pembagian pecahan. Sebelum mempelajari pembagian pecahan, kita harus mengenali dulu kebalikan suatu pecahan. Jadi, kebalikan suatu pecahan itu apa, Bu? Nah, kebalikan pecahan itu adalah pecahan yang dibalik, yang semula jadi pembilang, jika dibalik jadi penyebut, yang semula jadi penyebut, dan dibalik jadi pembilang. Contohnya, kebalikan dari 3/7 adalah 7/3. Nah, 3 ini semulanya kan jadi pembilang, jika dibalik jadi penyebut. 7 juga semulanya jadi penyebut, dibalik jadi pembilang. Selanjutnya adalah kebalikan dari 5. Karena 5 ini bilangan bulat, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Untuk mengubah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan, kita hanya perlu menambah per 1 saja. Jadi 5/1. Kebalikan dari 5/1 adalah 1/5. Jadi pembagian pecahan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama ada pembagian pecahan biasa. Contoh, di sini ada 4/5 dibagi 3/2. Nah, penyelesaiannya adalah 4/5 dikali 2/3. Nah, 2/3 ini di mana, Bu? 2/3 ini adalah kebalikan dari 3/2. Lalu kita kalikan 4 dikali 2, 5 dikali 3. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya 8/15. Jadi, hasil dari 4/5 dibagi 3/2 adalah 8/15. Contoh yang kedua. 1/7 dibagi 2/5. Nah, penyelesaiannya 1/7 dikali 5/2. 5/2 ini kebalikan dari 2/5. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 1 dikali 5 per 7 dikali 2. Hasilnya adalah 5/14. Jadi hasil dari 1/7 dibagi 2/5 adalah 5/14. Selanjutnya ada pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya 7/3 dibagi 3. Penyelesaiannya adalah 7/3 dikali. Nah, sebelumnya kita ubah dulu. Karena 3 ini bilangan bulat, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 3/1 dikali 1/3. 1/3 ini di mana, Bu? 1/3 adalah kebalikan dari 3/1. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 1 per 3 dikali 3. Jadi hasilnya 7/9. Jadi hasil dari 7/3 dibagi 3 adalah 7/9. Selanjutnya, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Di sini contoh soalnya adalah 5 dibagi 1/4. Nah, penyelesaiannya adalah 5/1. 5/1 ini dari diubahnya bilangan bulat 5 menjadi pecahan. Nah, dikali 4/1. 4/1 ini adalah kebalikan dari
1/4. Kemudian kita kalikan 5 dikali 4 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 20. Jadi, hasil dari 5 dibagi 1/4 adalah 20. Selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya di sini ada 1/5/3 dibagi 1/4. Penyelesaiannya, kita ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Nah, 3 dikali 1, 3 ditambah 5, jadi 8/3. Selanjutnya, 4 dikali 2, 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 8/3 dikali 4/9. 4/9 ini adalah kebalikan dari 9/4. Kita kalikan 8 kali 4 per 3 dikali 9. Hasilnya adalah 32/27. Karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. 3 dibagi 27 adalah 1 dan sisanya 5. Jadi hasilnya adalah 15/27. Nah, jadi hasil dari 1/5/3 dibagi 1/4 adalah 1/5/27. Contoh selanjutnya adalah 3/5 dibagi 3/1/2. Penyelesaiannya kita ubah dulu seperti tadi, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2, 10 ditambah 3, jadi 13/5. Dibagi 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7, jadi 7/2. Lalu kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 13/5 dikali 2/7. 2/7 ini adalah kebalikan dari 7/2. Selanjutnya kita kalikan 13 dikali 2 per 5 dikali 7 sama dengan 26/35. Karena di sini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, jadi hasilnya 26/35 tidak bisa disederhanakan ke dalam pecahan campuran. Jadi hasil dari 3/5 dibagi 3/1/2 adalah 35. Selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contohnya 1/6 dibagi 2. Penyelesaiannya seperti tadi, bilangan pecahan campuran ini diubah dulu ke dalam pecahan biasa. 6 dikali 2, 12 ditambah 1, 3, jadi 13/6. Kemudian bilangan bulat ini diubah dulu menjadi pecahan biasa 2/1. Lalu diubah ke dalam bentuk perkalian. 13/6 dikali 1/2. 1/2 ini kebalikan dari 2/1. Lalu kita kalikan 13 dikali 1 per 6 dikali 2. Hasilnya adalah 13/12. Karena 13 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran. Hasilnya jadi 1/12. Jadi hasil dari 21/6 dibagi 2 adalah 1/12. Selanjutnya ada pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Di sini contohnya ada 4 dibagi 1, 3/8. Penyelesaiannya 4/1 dibagi 11/8. 11/8 ini dari 8 dikali 1
ditambah 3, jadi 11/8. Lalu kita ubah ke dalam bentuk perkalian, 4/1 dikali 8/1. Ingat 8/1 ini, 8/11 ini kebalikan dari 11/8. Jadi 4 dikali 8 per 1 dikali 11, hasilnya adalah 32/11. Ingat, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya adalah 2 10/11. Jadi hasil dari 4 dibagi 1 3/8 adalah 2 10/11. Selanjutnya ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya 5 2/3 dibagi 3/2. Penyelesaiannya adalah seperti biasa, jika ada pecahan campuran kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 5 dikali 3 15 ditambah 2, jadi 17/3. Lalu kita bagi dengan 3/2. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 17/3 dikali 2/3. Ingat juga 2/3 ini adalah kebalikan dari 3/2. Lalu kita kalikan 17 dikali 2 per 3 dikali 3 sama dengan 34/9. Karena 34 lebih besar daripada 9, jadi kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran jadi 37/9. Nah, jadi hasil dari 5 2/3 dibagi 3/2 adalah 37/9. Selanjutnya ada pembagian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, contohnya 0,5 dibagi 1/2. Penyelesaiannya 0,5 ini diubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Karena satu angka di belakang koma, jadi 5/10 dibagi 1/2. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 5/10 dikali 2/1. 2/1 ini kebalikan dari 1/2. Kemudian kita kalikan 5 dikali 2/10 dikali 1. 10/10, hasilnya jadi 1, karena 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi hasil dari pembagian 0,5 dibagi 1/2 adalah 1. Selanjutnya kita beralih ke soal cerita. Di sini contohnya ada ayah membeli tali sepanjang 8 meter untuk mengikat kayu. Tali tersebut akan dipotong-potong sama panjang. Setiap potongan panjangnya adalah 1/4 meter. Berapa banyak potongan tali yang ayah potong? Nah, di sini penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematika untuk soal adalah 8 dibagi 1/4. Kemudian untuk langkah kedua, kita menyelesaikan kalimat matematika itu, yaitu 8 dibagi 1/4. Nah, jadi 8/1 dibagi 1/4. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 8/1 dikali 4/1 sama dengan 8 dikali 4 per 1 dikali 1. Hasilnya adalah 34. Jadi, banyak potongan tali yang ayah potong adalah 34 buah. Mungkin cukup yang dapat Ibu sampaikan. Bagaimana anak-anak, mudahkan pembagian pecahan itu? Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat.